Apa yang akan kalian lakukan jika kalian berada di suatu pulau terpencil yang sangat jauh dari daratan, tidak punya persediaan makanan, tidak ada hewan, dan yang paling menyeramkan, tidak ada teman. Dan aku akan mencoba bertahan hidup selama 100 hari di pulau terpencil ini, dan mengubah pulau yang menyeramkan ini menjadi base yang sangat indah. Agar lebih menantang, aku akan bermain di mode hardcore. Jadi langsung aja kita mulai ke hari pertama. Di hari pertama, aku terspawn di tengah pulau terpencil yang seperti tadi aku katakan. Aku tidak melihat ujung daratan di pulau ini. Dan jujur aja, aku benar-benar bingung apa yang harus aku lakukan. Tapi yang jelas, hal yang pertama aku lakukan adalah berkeliling kira-kira ada beberapa barang, makanan, atau apapun itu yang bisa aku manfaatkan. Tapi ya seperti yang kalian lihat, aku tidak menemukan barang yang bisa aku manfaatkan. Atau bisa dibilang aku benar-benar tersesat di pulau ini. Jadi hal yang pertama aku lakukan adalah menebang beberapa kayu. Dengan menebang kayu, aku bisa membuat beberapa peralatan yang bisa aku manfaatkan, seperti pickaxe, axe, dan yang lainnya. Dan setelah dirasa cukup, aku pun langsung membuat crafting table. Dilanjutkan dengan membuat wooden pickaxe, kemudian mengambil beberapa batu, karena aku akan mengupgrade peralatanku menjadi batu. Dan bisa kalian lihat, aku menemukan coal pertamaku, dan tentu saja aku akan mengambilnya, karena ini akan sangat berguna untuk kedepannya. Dan setelah semua dirasa cukup, aku pun mengupgrade semua peralatanku menjadi batu. Kemudian aku pun menghancurkan semua rerumputan yang ada di baseku, tentunya untuk mendapatkan beberapa seed. Dan setelah semuanya terkumpul, aku membuat pertanian sementaraku. Dan pertanian kecilku ini akan menjadi stok makananku untuk kedepannya. Aku juga bisa memanfaatkannya untuk memberi makan hewan peternakan nantinya. Kemudian membuat 2 furnace dan mengambil beberapa kelp di lautan. Dan kelp-kelp ini akan kumanfaatkan sebagai menu makanan pertamaku. Kemudian aku membakarnya dan akan menjadi dried kelp, makanan sementaraku. Dan di malam hari beberapa kelpku udah matang. Karena aku nggak bisa tidur, sepertinya aku akan menghabiskan malam pertamaku ini dengan mining. Dengan mining, aku bisa mendapatkan beberapa ore seperti coal, iron, bahkan jika aku menggali ke kedalaman deep slab, aku bisa mendapatkan diamond. Di hari kedua, aku pun memutuskan untuk kembali naik. Dan saat kembali naik, aku cukup dikagetkan dengan kemunculan beberapa sapi yang tiba-tiba ada di baseku. Sambil menunggu semua pertanianku matang, aku membakar semua ore yang berhasil aku temukan. Aku juga menemukan bangkai kapal yang sangat dekat dengan baseku. Let's go, aku baru sadar kalau aku nemu ini guys. Kita ambil dulu ya. Ada 11 iron, 12 lazuli. Let's go. Wah sumpah, bagus banget lootingannya guys. Tapi cuman satu ini chestnya kayaknya. Let's go, dapat armor trim, lumayan. Oke, let's go, kita lanjutin lagi guys. Dan setelah itu, aku pun memutuskan untuk kembali ke base. Dan sambil menunggu semua ironku matang, aku menebang beberapa pohon yang ada di baseku. Dan akhirnya semua ironku udah matang. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung membuat full iron armor. Karena sepertinya di hari kedua ini aku akan eksplorasi. Dan yang tak kalah penting, sebelum berangkat jangan lupa untuk membuat shield. Dan tujuan utamaku eksplorasi kali ini untuk menemukan beberapa domba yang akan kumanfaatkan untuk membuat kasur. Setelah sekian lama eksplorasi, aku menemukan sebuah pulau yang terdapat beberapa biji sugarcane. Tentu saja aku mengambilnya. Dan dari daratan, aku melihat gua air yang cukup besar. Dan karena aku penasaran, aku coba mengunjunginya. Dan benar aja di dalam gua bawah air ini terdapat banyak ore yang bisa aku manfaatkan. Dan ini benar-benar sayang kalau harus dilewatin. Bahkan bisa kalian lihat, aku juga menemukan diamond pertamaku. Kemudian setelah itu, aku pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Dan dari kejauhan, aku melihat bayang-bayang suatu pulau. Dan benar aja, aku menemukan suatu pulau yang cukup besar. Bahkan di tepian pulau tersebut terdapat bangkai kapal yang sudah terbengkalai. Let's go, kita bakalan coba buka dulu yang chest sebelah sini. Bentar. Nah, oke, ada armor trim 2. Ada peta, nice. Lumayan. Kita langsung eksplorasi petanya ya. Bentar, ini jauh kah? Let's go. Bentar, kita lihat dulu. Oke, deket. Nice, let's go. Oke, let's go. Petanya makin deket. Harusnya ada di depan sana. Setelah aku sampai di lokasi yang ditentukan, aku pun memutuskan untuk mengambil harta karunnya di esok hari. Karena bisa kalian lihat, terdapat banyak mob yang bisa dibilang sangat berbahaya. Dan setelah pagi tiba, aku mulai mencari harta karunnya. Oke, bentar, kita bikin dulu ini nih. Apa? Sokol. Oke, let's go. Saya di sebelah sini sih. Nah, langsung. Oke, kita coba lihat dulu nih. Oke, ada 3 iron, 13 gold, sisanya ya lumayan lah.
Dan sebelum meninggalkan pulau ini, aku memutuskan untuk mengambil beberapa pohon dark oak dan mengumpulkan saplingnya, karena kayu ini akan kujadikan sebagai bahan untuk membuat bangunan di baseku nanti. Setelah dirasa cukup banyak, aku pun memutuskan untuk pulang. Ya meskipun aku tidak berhasil mendapatkan salah satu tujuanku, yaitu domba. Dan sesampainya di base, aku langsung merapihkan barang-barang. Dan tak lupa juga untuk menanam semua sugarcane yang berhasil aku temukan. Dan akhirnya salah satu gandumku udah tumbuh besar. Tentu saja aku mengambilnya. Kemudian membuat kandang sapi sementara. Dan memancing semua sapi yang ada di sini untuk masuk ke dalam kandang. Sambil menunggu semua gandumku matang, karena aku nggak tahu mau ngapain, aku pun memutuskan untuk kembali mining. Dan tujuan miningku kali ini untuk mengambil obsidian, beberapa batu deep slab untuk membuat rumah, dan tentunya diamond. Oke, nice. Genangan lava kah? Oke, genangan lava udah ketemu. Sekarang kita ngambil dulu beberapa obsidian. Dan saat mengambil obsidian, aku tak sengaja menemukan beberapa diamond. Tapi tentu saja aku tidak mengambilnya, karena ini akan aku ambil saat aku sudah mempunyai fortune 3. Kemudian setelah itu, aku pun mulai menggali lurus, tentunya untuk mengumpulkan bahan untuk membuat bangunanku nanti. Setelah seharian berada di dalam goa, aku pun memutuskan untuk kembali naik. Dan bener aja, aku menemukan satu ekor domba. Kemudian aku merapikan barang-barang dan dilanjutkan dengan membuat gunting. Tentu saja untuk mengambil wool yang ada pada domba tersebut. Setelah itu, aku juga memanen semua gandum yang sudah matang. Dan tentunya tak lupa juga untuk menanamnya kembali. Terakhir, aku membuat kandang domba sementaraku, kemudian memancingnya, dan tak lupa juga untuk memberi makan sapi-sapiku, kemudian membuat satu buah kasur, dan tidur untuk pertama kalinya. Aku terbangun di hari ke-6, dan tujuanku sekarang adalah membuat kandang hewan. Tapi sebelum membuat kandang hewan, aku berniat untuk mengumpulkan tulang terlebih dahulu. Dan tulang tersebut akan kujadikan bone meal yang nantinya akan aku pakai untuk mengumpulkan bahan untuk membuat kandang hewan. Aku mulai membuat portal nether sementara, dan sebelum masuk ke dalam nether, jangan lupa untuk membuat armor gold. Tentunya agar aman dari serangan piglin. Kemudian mulai masuk ke dalam nether. Dan tanpa berlama-lama, aku pun mulai berkeliling untuk mencari bioma soul sand. Dan sepertinya ini adalah hari keberuntunganku, karena tak jauh dari tempat spawn, aku langsung menemukan bioma soul sand. Dan tidak hanya itu, aku juga menemukan nether fortress yang sangat berdekatan dengan tempat spawn. Di sana juga terdapat banyak tulang yang dimana tulang ini adalah salah satu tujuan utamaku. Kemudian setelah itu aku pun pulang dan mulai mengumpulkan bahan untuk membuat kandang hewan. Setelah itu dilanjutkan dengan mengumpulkan semua bahan yang kubutuhkan. Dan saat proyek pembuatan kandang hewan mau dimulai, aku kedatangan tamu yang tadi undang. Dan mereka menjual barang yang tidak berguna. Jadi mau gak mau, aku pun membunuh mereka karena aku membutuhkan talinya. Dan setelah semuanya siap, aku pun memulai proyek kandang hewanku. Tiga hari berlalu, akhirnya kandang hewanku udah jadi. Dan untuk hasilnya kurang lebih jadi kayak gini. Tidak terlalu bagus, cukup simple, dan aku benar-benar suka. Setelah itu, aku mulai mempersiapkan barang untuk membuat stone generator. Karena setelah ini, aku berniat untuk membuat mob farm. Tentunya untuk mendapatkan pickaxe dengan enchant fortune 3. Dan stone generator ini bersifat sementara. Jadi aku bakalan buat di sebelah sini. Dan setelah semuanya beres, aku pun mulai AFK untuk mengumpulkan batu sebanyak mungkin.
3 hari berlalu, ini adalah semua batu yang berhasil aku dapatkan. Aku beneran gak tahu ini bakalan cukup ataupun enggak, tapi untuk sementara waktu, harusnya ini udah cukup. Selama aku AFK, aku juga selalu memberi makan sapi-sapiku. Dan bisa kalian lihat, ini hasilnya udah banyak banget. Kayaknya aku harus ngurangin populasinya. Dan kurang lebih, ini adalah kulit dan daging yang berhasil aku dapatkan. Bisa kalian lihat, aku mendapatkan cukup banyak kulit. Dan tentunya ini akan sangat berguna untuk membuat enchanting table nantinya. Dan karena aku kekurangan cukup banyak iron, aku pun memutuskan untuk menjelajahi gua yang ada di bawah air. Dan tentunya, bukan hal yang susah untuk menemukan iron di dalam gua bawah air ini. Dan setelah dirasa cukup, aku pun memutuskan untuk kembali ke base. Dilanjutkan dengan membakar semua raw iron yang berhasil aku temukan. Kemudian setelah itu aku pun tidur. Dan kurang lebih, ini adalah semua barang yang akan aku bawa untuk membuat mob farm. Aku juga membuat mob farm ini cukup jauh dari base, tentunya agar tidak mengganggu pemandangan. Oke, kayaknya di sini kita bakalan cocok kalau buat mob farm ya. Dan setelah menemukan lokasi yang cocok, tanpa berlama-lama, aku pun langsung memulai project mob farmku. Empat hari berlalu, akhirnya project mob farmku udah selesai. Dan tentunya mob farm ini bekerja dengan sangat sempurna. Kemudian setelah itu, aku pun memutuskan untuk kembali ke base. Untuk mengambil beberapa kulit dan beberapa sugarcane. Tentunya untuk membuat enchanting table. Dan setelah semua barang yang kubutuhkan terkumpul, aku kembali ke mob farm tentunya untuk mengenchant pickaxe diamondku. Aku mulai menata semua bookshelf dan enchanting table-nya. Kemudian mulai mengumpulkan XP dan mengenchantnya. Mengumpulkan XP lagi, enchant lagi, mengumpulkan XP lagi, enchant lagi. Ya intinya hal ini terus aku ulangi sampai aku mendapatkan buku Fortune 3. Oke, kita udah dapat buku Fortune 3 ya. Kita bakalan lihat nih sama apa aja nih ya. Fortune 3. Paket komplit. Let's go, ada unbreaking sama efisiensi 5, 4 ya, lumayan. Ini mah udah paket komplit guys. Dan karena aku sudah mendapatkan pickaxe Fortune 3, aku pun memutuskan untuk pulang. Tentunya untuk mengambil semua diamond yang berhasil aku timbun sebelumnya. Aku turun ke tempat mining, kemudian mengambil semua diamond yang berhasil aku temukan. Dengan menggunakan pickaxe Fortune 3, dari 15 block of diamond, aku mendapatkan 37 diamond. Tentunya ini 2 kali lipat lebih banyak dari seharusnya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membuat full armor diamond. Tentunya dengan beberapa tools diamond. Setelah itu aku pulang, kemudian kembali ke mob farm, dan tentunya mengenchant semua armor dan toolsku supaya lebih overpower. Setelah seharian, akhirnya semua armor dan toolsku sudah overpower. Dan buat kalian yang penasaran aku pakai enchant apa aja, kalian bisa skip videonya. Tapi yang jelas, dengan enchant se-overpower ini, tentunya aku sudah sangat siap bertahan hidup sampai 100 hari ke depan. Kemudian setelah itu, aku pun memutuskan untuk pulang. Dilanjutkan dengan merapikan barang-barang dan memanen semua gandum yang sudah matang.
Kemudian setelah itu, aku pun memutuskan untuk mining. Dan saat aku mencoba menggali ke kedalaman deep slab, aku menemukan gua yang cukup besar. Let's go. Anjir. Sumpah coy. Banyak banget zombinya, gila. Tenang. Armor kita udah overpower ya. Tenang. Let's go. Sini satu-satu. Ini dulu nih. Let's go. Sini sisanya, bro. Wah, gila ini banyak banget anjir. Let's go. Mampus. Oke, nice. Udah rata, guys. Let's go. Sekarang kita waktunya mining ya. Di sini aku mining menggunakan pickaxe Silk Touch. Karena bisa kalian lihat, pickaxe Fortuneku udah mau hancur dan aku nggak punya diamond untuk memperbaikinya. Tidak hanya ore, aku juga mengambil beberapa bebatuan yang ada di Amethyst Geode. Nantinya batu-batu ini akan kugunakan sebagai bahan untuk membuat rumah. 3 hari berlalu, aku pun memutuskan untuk pulang. Kemudian dilanjutkan dengan memperbaiki pickaxe Fortuneku dan menyusun semua ore yang berhasil aku dapatkan. Dan kurang lebih, ini adalah semua ore yang berhasil aku dapatkan. Ya, aku rasa persediaan ore-ore ini akan cukup sampai 100 hari ke depan. Aku hancurkan semuanya menggunakan pickaxe Fortune. Ini adalah semua ore yang berhasil aku dapatkan. Seperti yang tadi aku katakan, ini akan sangat cukup untuk persediaan sampai 100 hari ke depan. Aku membuat furnace dengan jumlah yang cukup banyak, kemudian membakar semuanya. Sambil menunggu semuanya matang, aku kembali pergi ke dalam gua untuk mengumpulkan bahan untuk membuat rumah. Dan kurang lebih, ini adalah semua bahan yang akan kupakai untuk membuat rumah. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke proses pembuatan rumah. Di hari ke-38, akhirnya rumah pertamaku udah jadi. Dan untuk hasil luarnya kurang lebih jadi kayak gini. Aku cukup suka dan menurutku ini benar-benar bagus. Dan saat pertama kali masuk, aku langsung disuguhkan dengan beberapa tempat pembakaran seperti furnace dan blast furnace. Kemudian setelah itu, aku juga menambahkan beberapa dekorasi seperti chest, barel, dan beberapa hiasan bunga. Ya, intinya lantai pertama itu kujadikan sebagai tempat pembakaran dan penyimpanan. Dan di lantai 2 ada kamar yang akan kujadikan sebagai tempat untuk tidur. Aku juga menyimpan armor pertamaku di kamar ini. Dan seperti biasa, dengan beberapa hiasan seperti barel, enchanting table, beberapa buku, dan yang lainnya. Dan karena stone generator ini sudah tidak aku pakai, aku pun menghancurkannya karena ini benar-benar mengganggu pemandangan. Dan setelah semuanya beres, aku mulai mempersiapkan diri untuk mencari blaze rod. Aku juga mengambil cukup banyak gold karena nantinya aku akan bertransaksi dengan para piglin. Aku mulai pergi ke Nether, kemudian mulai menuju fortress yang sebelumnya aku temukan. Aku juga bertransaksi terlebih dahulu dengan para piglin. Dan setelah sekian lama, ini adalah semua barang yang berhasil aku dapatkan. Di sini aku benar-benar cukup beruntung karena mendapatkan cukup banyak ender pearl. Dengan begini, tentunya aku tidak perlu repot-repot untuk membunuh enderman. Dan setelah itu, aku mulai pergi untuk menjelajahi fortress. Dan ini adalah chest pertama yang berhasil aku temukan. Let's go, ada apa nih? Cuman kayak gitu doang, gila. Di fortress cuman ada pedang gold sama... aduh, saddle, mendingan lah ya. Lumayan. Tak lupa juga untuk selalu mengambil nether wart, karena ini adalah salah satu bahan yang cukup penting. Dan akhirnya setelah sekian lama berkeliling, aku pun menemukan tujuan utamaku.
Setelah mendapatkan 15 Blaze Rod dan tak ingin membahayakan diriku sendiri, aku pun memutuskan untuk pulang. Aku kembali ke rumah, kemudian merapikan barang-barang. Dan setelah semuanya beres, aku berniat untuk membuat nether portal terlebih dahulu. Karena bisa kalian lihat, ini bener-bener jelek banget. Dan seperti yang dari awal aku katakan, ini hanya bersifat sementara. Jadi aku bakalan coba ngancurinya terlebih dahulu. Dan untuk nether portal yang baru, aku bakalan buat di sebelah sini. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke proses pembuatannya. Dan di hari ke-41, akhirnya nether portalku udah jadi. Ya better lah daripada sebelumnya. Dan karena aku nggak punya panah, aku pun memutuskan pergi ke mob farm. Tentunya untuk mengenchant untuk mendapatkan panah yang bisa dibilang cukup overpower. Karena seperti yang kalian tahu, panah adalah salah satu senjata penting untuk mengalahkan Ender Dragon. Sesampainya di mob farm, aku langsung mengenchant panah. Dan kali ini ada beberapa enchant yang kubutuhkan, seperti Infinity, Power, dan yang lainnya. Aku kembali mengumpulkan XP, kemudian enchant lagi. Kembali mengumpulkan XP lagi dan enchant lagi. Ya intinya seperti biasa, aku mengulangi hal tersebut sampai aku mendapatkan enchant panah yang kubutuhkan. Dan di hari ke-42 akhirnya aku berhasil mengumpulkan beberapa buku enchant yang kubutuhkan, seperti Flame, Punch, Unbreaking, dan Power 4. Ya meskipun aku nggak berhasil mendapatkan buku Infinity, tapi aku rasa segini udah cukup. Kemudian aku pulang dan menggabungkan semua buku panahnya. Dengan begini tentunya aku sudah sangat siap untuk mengalahkan Ender Dragon. Dan tentunya tanpa berpikir panjang, aku pun langsung mempersiapkan diri untuk mengalahkan Ender Dragon, seperti mempersiapkan Fireworks dan beberapa barang penting lainnya. Ini adalah semua barang yang akan kubawa. Dari ke-43 ini, aku mulai melakukan perjalanan untuk menemukan Stronghold mengikuti Eye of Ender. Dan akhirnya aku pun sampai pada lokasi yang aku tuju. Aku mulai menggali ke bawah dan mulai berkeliling untuk mencari end portal. Dan kali ini aku benar-benar hoki, karena tak membutuhkan waktu yang lama, aku langsung menemukan end portal. Aku mulai membunuh semua mob yang menjaga, kemudian memasukkan Eye of Ender ke end portal. Kemudian aku masuk dan sampailah aku di the end. Aku menyeberang menggunakan blok untuk sampai ke permukaan. Kemudian setelah itu, hal yang pertama aku lakukan adalah menghancurkan semua end kristalnya. Tidak hanya itu, aku juga harus sangat berhati-hati dari serangan Enderman. Dan setelah semuanya beres, aku mulai bertempur untuk mengalahkan Ender Dragon. Aku panahi naganya sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya naga tersebut pun mulai kelelahan. Dan tentunya ini adalah salah satu kesempatan yang menguntungkan, karena dalam kesempatan kali ini aku bisa membunuhnya menggunakan pedang. Jangan lupa untuk mengambil telur naganya. Dilanjutkan dengan pergi ke portal End Gateway, tentunya untuk mencari Elytra. Dan saat pertama kali spawn, aku langsung melihat apa yang aku cari. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menghampirinya, kemudian membunuh shulker penjaga. Dilanjutkan dengan pergi ke End Seed, tentunya untuk mengambil tujuan utamaku. Bentar guys, kita bunuh dulu ininya. Let's go, sini boy. Oke, nice. Bentar, kita ini dulu. Kita ambil dulu chestnya. Oke, ini tujuan utama kita guys. Oke, Elytra, let's go. Akhirnya kita punya Elytra pertama kita ya. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, aku membuat satu shulker box. Tentunya agar penyimpananku tidak terlalu penuh. Dan yang tak kalah penting, jangan lupa untuk mengambil kepala naga. Ya meskipun gak ada gunanya, tapi lumayan lah, bisa dipakai untuk hiasan. Aku kembali melanjutkan perjalanan untuk menemukan NCT selanjutnya. Ini adalah NCT yang kedua. Dan seperti biasa, aku mengambil Elytranya, membunuh beberapa shulker, dan yang tak kalah penting, melooting semua chest yang berhasil aku temukan. Dan setelah semua dirasa cukup, aku kembali ke portal End Gateway, kemudian pulang.
Dan kurang lebih, ini adalah semua barang yang berhasil aku dapatkan. Tentunya ini akan sangat berguna untuk kedepannya. Dan yang terakhir, aku merapikan semua barang-barangnya. Aku menyimpan kepala naganya di bagian sini, dan untuk telur naganya, aku bakalan simpan di sebelah sini. Aku juga menambahkan buku Endbreaking 2 kepada letteraku. Kemudian setelah itu, aku pun memutuskan untuk tidur. Di hari ke-46, aku berniat untuk mencari buku mending. Karena bisa kalian lihat, beberapa armor dan toolsku udah mau hancur. Dan gak mungkin banget kalau setiap saat aku harus nge-repairnya. Ditambah lagi, persediaan diamondku tidaklah banyak. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan buku mending adalah dengan menyembuhkan pillager yang ada di mob farm. Jadi tanpa berlama-lama, aku mulai mempersiapkan barangnya terlebih dahulu. Seperti membuat potion of weakness dan menyiapkan golden apple. Setelah semuanya siap, aku pergi ke mob farm. Kemudian menunggu zombie pillager yang spawn. Dua hari berlalu, tak ada satupun zombie pillager yang nge-spawn. Dan aku pun udah bener-bener bosen banget. Kemudian aku pulang dan melakukan pencarian zombie pillager di dalam gua. Ya, aku bener-bener berharap mereka bisa nge-spawn dalam kegelapan. Di dalam gua ini, aku berkeliling cukup lama. Ya, bisa kalian lihat, zombie di sini bener-bener banyak banget. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, setelah seharian aku berhasil menemukan zombie pillager. Aku juga memancingnya menggunakan perahu. Tak lupa juga untuk menerangi area sekitar supaya tidak terlalu banyak zombie yang spawn. Dan bisa kalian lihat, saat aku sedang menerangi area sekitar, aku kembali menemukan zombie pillager. Dan seperti biasa, aku memancingnya menggunakan perahu. Supaya berdekatan, aku memindahkan satu zombie pillager. Aku tutupi mereka, kemudian menyembuhkannya. Sambil menunggu mereka pulih, aku juga membuat jalan supaya mereka bisa gampang naik ke base. Dan setelah semuanya beres, aku memancing mereka menggunakan kasur. Dan jujur aja, ini adalah salah satu hal yang paling aku benci. Karena seperti yang kalian tahu, pillager itu nggak bisa diatur. Jadi bukan hal yang mudah untuk memindahkan pillager. Tapi karena kesabaranku, setelah seharian, akhirnya aku berhasil memindahkan para pillager ini. Saking lamanya proses pemindahan ini, pillager yang tadinya kecil udah tumbuh besar. Dan sebelum bertransaksi dengan para pillager, aku akan membuat mesin penghasil emerald. Oke, sekarang kita bakalan coba nyalain dulu. Yap, bener banget. Ini adalah string farm, yang dimana mesin ini akan kujadikan sebagai tempat untuk menghasilkan emerald. Tentunya akan kutukar dengan pillager fisherman. Dengan begini, tentunya aku sudah sangat siap untuk grinding mencari buku mending. Dan kurang lebih, ini adalah semua buku mending yang telah aku beli. Aku gabungkan ke semua armor dan ke semua toolsku. Kemudian aku pergi ke mob farm, tentunya untuk memperbaiki semua armor dan semua toolsku. Dengan menggunakan enchant mending, aku tak perlu repot-repot merepairnya menggunakan diamond. Sebelum pulang ke rumah, aku mengambil cukup banyak gunpowder dan pergi ke pulau seberang untuk mengambil pasir. Karena setelah ini, sepertinya aku akan mencari ancient debris. Aku ubah semuanya menjadi TNT dan menghasilkan 4 stack lebih TNT. Setelah itu, aku pun memutuskan untuk pulang. Tentunya untuk tidur. Di hari ke-55, aku berniat untuk mencari ancient debris. Aku mulai mempersiapkan barangnya terlebih dahulu, seperti membuat potion fire resistant, dan beberapa hal penting lainnya. Dan setelah semuanya siap, aku mulai pergi ke nether. Aku juga terbang cukup jauh dari tempat spawn, dan setelah menemukan lokasi yang cocok, aku mulai menggali sampai kedalaman 14. Kemudian setelah itu, aku mulai menggali lurus. Setelah menggali dengan jarak yang cukup jauh, aku akan menggunakan ledakan TNT. Aku juga menyimpan TNT ini dengan jarak 1 blok. Dan ini adalah ledakan pertama. Let's go. Oke. Nice. Langsung dapat satu, lumayan. Oke, dapat lagi tuh. Ini adalah ledakan yang kedua. Dan ini adalah ledakan yang terakhir. Setelah cukup lama, aku berhasil mendapatkan 25 ancient debris. Dan harusnya ini udah cukup. Sekarang tujuan utamaku adalah mencari bastion. Karena aku butuh netherite upgrade untuk mengupgrade semua armor dan toolsku. Dan setelah terbang beribu-ribu blok dari base, akhirnya aku menemukan apa yang aku cari. Dan itu adalah tujuan utamaku. Dan jujur aja, mencari netherite upgrade di bastion adalah salah satu hal yang paling aku takutkan. Tapi mau gak mau, aku harus mendapatkan netherite upgrade.
Tentunya supaya aku bisa mengupgrade semua armor dan toolsku. Aku mulai meminum potion fire assistant, kemudian turun dengan sangat hati-hati. Oke guys, aku bener-bener deg-degan, aku nggak bohong sumpah. Aku bener-bener takut banget turun ke sini. Soalnya aku udah beberapa kali nyobain mati terus guys di sini. Oke, kita bakalan langsung turun aja, nggak boleh bertele-tele, langsung aja loncat ke itu ya. Soalnya kita udah pakai potion. Let's go. Let's go. Oke, bentar, tenang, nggak boleh panik kita guys. Kita udah pakai ramuan ya. Tenang. Aku bakalan langsung ngambil itunya dulu ya. Nggak akan ngambil goldnya, sumpah aku panik banget ini sumpah guys. Bentar, langsung ambil. Mana. Oke, let's go. Nice. Oke, bodo amat, langsung kabur. Oke, let's go. Hancurin. Oke coy, mantap. Let's go akhirnya guys. Harusnya aku bisa ngambil goldnya sih kalau nggak panik. Cuman aku beneran panik guys. Kita pulang langsung ya. Ya karena aku bener-bener panik, aku tidak bisa mengambil gold yang ada di Bastion. Tapi ya it's okay lah, karena tujuan utamaku adalah mengambil netherite upgrade. Kemudian setelah itu aku pun memutuskan untuk pulang. Tak lupa juga untuk langsung membakar semua ancient debris yang berhasil aku dapatkan. Sambil menunggu semuanya matang, aku memberi makan hewan peternakanku. Aku juga memanen semua sugarcane yang udah mulai tinggi. Dan setelah semuanya beres, aku ubah semuanya menjadi netherite ingot. Totalnya ada 6 netherite ingot dan 2 netherite scrap. Tak lupa juga untuk menduplikat netherite upgrade menggunakan diamond. Setelah itu, aku mulai mengupgrade semua armor dan beberapa toolsku. Kayaknya armorku masih kurang kalau masih polos kayak gini. Aku coba tambahkan menggunakan smithing template dan material batu amethyst. Dan untuk hasilnya kurang lebih jadi kayak gini. Aku bener-bener sangat suka. Dan jujur aja batu amethyst adalah salah satu material yang paling cocok untuk digunakan untuk armor trim. Dan di hari ke-58 ini aku berniat untuk membuat ladang pertanian. Karena seperti yang kalian tahu, dari awal aku hanya menyimpan pertanianku di sebelah sini. Dan seperti yang dari awal aku katakan, di sini hanya bersifat sementara. Jadi aku mulai mempersiapkan barangnya terlebih dahulu. Dan kurang lebih ini adalah semua barang yang akan kupakai. Dan untuk lokasinya aku bakalan buat di sebelah sini. Di hari ke-66 akhirnya pertanianku udah jadi. Dan untuk hasilnya kurang lebih kayak gini. Di sini aku menanam beberapa tumbuhan seperti wheat dan juga wortel. Dan untuk windmillnya kurang lebih seperti ini. Aku bener-bener sangat suka. Dan untuk di bagian dalamnya aku hanya menambahkan beberapa dekorasi seperti chest untuk menyimpan pertanian nantinya. Dan ada tangga untuk naik ke lantai 2. Aku juga menambahkan beberapa hiasan dinding supaya lebih terlihat estetik. Dan rasanya nggak adil banget kalau aku hanya buat pertanian untuk wheat dan wortelku. Sedangkan bisa kalian lihat di belakangku udah ada sugarcane yang udah tumbuh tinggi. Dan ini juga bisa dibilang sangat mengganggu pemandangan. Dan di sebelah sini sepertinya aku bakalan buat ladang pertanian untuk sugarcane. Aku memanen semua sugarcane-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah semuanya siap, aku mulai membuat ladang pertanian untuk sugarcane.
Dan seperti yang kalian tahu kalau baseku itu berada di tengah lautan dan sangat jauh dari daratan. Sepertinya akan terlihat menarik kalau aku membuat kapal. Dan bahan yang akan kugunakan untuk membuat kapal adalah kayu spruce. Tapi satu-satunya cara untuk mendapatkan kayu spruce adalah mengambil dari kapal terbengkalai yang sebelumnya aku temukan. Setelah sampai, aku mengambil semua kayu spruce yang aku temukan. Dan ini adalah kapal kedua yang aku temukan. Kemudian setelah semua dirasa cukup, aku pun memutuskan untuk pulang. Aku juga langsung mengerjakan proyek pembuatan kapalnya. Di hari ke-75, akhirnya kapalku udah jadi. Tidak terlalu besar, tapi benar-benar cukup menurutku. Dengan adanya kapal ini, tentunya baseku terlihat lebih indah. Aku juga menambahkan beberapa dekorasi seperti penyimpanan, tempat pembakaran, crafting table, bahkan ada kasurnya. Di sebelah sini, karena masih ada lahan yang kosong, mungkin aku bakalan buat toko kecil. Jadi jika ada tamu yang berlayar ke sini, mereka bisa membeli barang di toko kecilku ini. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Aku juga telah memindahkan pleasure mending dan pleasure fisherman. Dengan begini tentunya baseku terlihat lebih indah. Di hari ke-78, karena aku belum kepikiran mau buat apa lagi, aku pun memutuskan untuk kembali menjelajah. Untuk menemukan harta karun dari peta yang sebelumnya aku temukan dari kapal yang terbengkalai tadi. Bahkan bisa kalian lihat, ini jaraknya benar-benar jauh banget. Dan setelah terbang beribu-ribu blok dari base, ini adalah pertama kalinya aku menemukan daratan yang sangat luas. Aku juga memutuskan untuk mampir untuk mengambil beberapa sapling pohon spruce. Karena seperti yang kalian tahu, spruce adalah salah satu pohon favoritku. Setelah itu, aku kembali melanjutkan perjalanan. Sampai pada akhirnya aku menemukan lokasi harta karun itu berada. Oke, kita udah sampai. Oke, ini harusnya di sebelah sini nih. Tapi nggak ada woi. Nah, akhirnya. Oke, bentar, ada apa nih isinya? Anjay, jauh-jauh cuman dapat kayak ginian doang ya. Gak apa-apa lah, lumayan. Sebelum pulang ke rumah, aku memutuskan untuk mampir ke Mob Farm untuk mengambil beberapa bookshelf yang ada di sana. Karena sepertinya setelah ini aku bakalan buat enchanting room. Sebelum pulang, aku memperbaiki elytra dan beberapa toolsku. Setelah semuanya beres, aku pun memutuskan untuk pulang. Kemudian tidur. Dan di hari ke-80, aku mulai membuat enchanting roomnya. Tapi di sini aku bener-bener minta maaf banget karena nggak bisa ngasih lihat ke kalian proses pembuatannya karena aku lupa pencet tombol record. Tapi yang jelas untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Aku cukup suka dan tentunya ini sangat menyatu dengan suasana yang ada di baseku. Sekarang aku akan mengubah jalan di baseku ini menggunakan batu. Tentunya agar terlihat lebih mewah dan tidak membosankan. Setelah itu, aku memutuskan untuk pergi ke Mob Farm untuk mengumpulkan gunpowder. Karena sepertinya setelah ini aku ingin mengupgrade semua toolsku menjadi netherite. Dan saat aku sedang mengumpulkan gunpowder, aku mengalami kejadian yang cukup konyol. Yang dimana saat aku ingin membuang semua item yang tidak kubutuhkan, aku malah membuang pickaxe fortuneku. Dan di sini aku bener-bener nggak sadar. Jadi mau gak mau, aku harus merelakannya. Setelah itu aku pulang, membuat TNT, memasuki nether, dan mulai mencari ancient debris.
aku mendapatkan 14 ancient debris. Setelah itu aku pulang, kemudian membakar semua ancient debrisnya. Sambil menunggu semuanya matang, aku menduplikat netherite upgrade. Dan setelah matang, aku ubah semuanya menjadi netherite ingot, kemudian mengupgrade semua toolsku menjadi netherite. Akhirnya di hari ke-44 semua armor dan toolsku full netherite. Dan jujur aja, di hari ke-85 ini aku bener-bener bingung mau bikin apa lagi. Dan bisa kalian lihat semua area di baseku itu sudah penuh. Dan saat aku melihat persediaan orku, aku tidak melihat satupun diamond. Jadi sepertinya di hari ke-85 ini aku berniat untuk mining. Supaya lebih mudah, aku berniat untuk mining menelusuri goa. Jadi di sini aku akan terbang cukup jauh dari base untuk mencari goa yang cukup besar. Dan setelah sekian lama terbang, aku menemukan suatu pulau yang ada gunung dengan gua yang cukup besar. Karena aku penasaran, tentu saja aku menghampirinya. Dan bisa kalian lihat, di dalam gua ini terdapat banyak ore seperti gold, coal, iron, dan yang lainnya. Aku mencoba masuk lebih dalam dan menemukan sarang warden. Dengan posisi seperti ini, tentunya aku harus sangat berhati-hati. Oke, kita coba ke sini. Wah, gede banget guys. Ini gede banget, kita bakalan coba turun ya. Wow, sumpah ini gede banget. Tapi banyak diamond juga di sini. Let's go, kita ambilin dulu diamond-diamondnya ya. Wah, ini gede banget sih guys. Ada sarang warden ini ya. Ini pasti di sini ada itu, Ancient City. Ini banyak banget diamond. Setelah dirasa cukup dan tak mau mengambil resiko, aku pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung mengumpulkan semua ore hasil miningku. Dan kurang lebih hasilnya jadi segini. Tapi tentunya semua ore ini akan kuhancurkan menggunakan Fortune 3. Aku hancurkan 3 diamond, kemudian membuat pickaxe diamond. Setelah itu aku enchant sampai mendapatkan Fortune 3. Setelah mendapatkan Fortune 3, aku langsung menghancurkan semua ore tersebut. Dan ini adalah semua ore yang berhasil aku dapatkan. Kemudian aku bakar semuanya. Dan sambil menunggu semuanya matang, aku akan mendekorasi halaman yang ada di depan rumahku. Aku menambahkan beberapa daun, sentuhan bone meal, beberapa pohon azalea, dan yang terakhir bunga. Ya, dengan begini tentunya baseku terlihat lebih indah. Dan setelah sekian lama, akhirnya semua ore-oreku udah matang. Tentu saja aku mengambil semuanya, kemudian merapikannya. Kemudian setelah itu, aku pun memutuskan untuk tidur. Dan di hari ke-90, aku bener-bener bingung gak tahu harus mau ngapain lagi. Jadi aku pun memutuskan untuk membuat storage room bawah tanah. Tapi sebelum itu, aku mengumpulkan bahan utamanya terlebih dahulu. Kemudian setelah semuanya siap, aku memulai project pembuatan storage room bawah tanahku. Dan untuk lokasinya, aku bakalan buat di bawah sini. Dan untuk hasil akhirnya kurang lebih jadi seperti ini. Di setiap 4 sisi aku menambahkan masing-masing armor seperti iron, gold, kulit, dan juga diamond. Dan jujur aja aku sangat puas dengan hasilnya. Karena hari sudah malam, aku pun memutuskan untuk tidur. Dan di hari ke-97, karena aku nggak tahu mau ngapain lagi, semua project telah berhasil aku kerjakan. Sepertinya aku akan menghabiskan sisa hari terakhirku dengan memancing.
Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jujur aja, aku bener-bener tidak menyangka bisa bertahan hidup sampai sejauh ini. Sekali lagi, aku bener-bener minta maaf gak bisa ngasih video yang terbaik buat kalian. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.